Salam jumpa UC People, bersama saya Cindy dari LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Ciputra Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Ciputra Surabaya. Telah hadir bersama kita Bapak Agus Sugiharto selaku Section Head dari LPPM bagian Community Development. Mungkin Pak Agus bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiharto, saya Section Head untuk Community Development di Universitas Ciputra. Tugas atau wewenang dan otoritas yang ada di dalam kegiatan Community Development ini adalah membantu dosen untuk merencanakan, kemudian berkonsultasi terkait dengan mitra, sekaligus untuk mengawal seluruh kegiatan pengabdian masyarakat. Kurang lebih begitu, Bu Cindy. Baik, terima kasih Pak. Seperti yang kita ketahui ya Pak, Abdi Mas ini kan adalah salah satu dari pilar Tridharma Perguruan Tinggi, di mana perguruan tinggi tidak hanya melaksanakan pendidikan atau pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian masyarakat. Nah, menurut Bapak sendiri, kira-kira prinsip apa saja yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat? Ya, terima kasih Bu Cindy, pertanyaan yang menarik dan sering kali ditanyakan dosen-dosen ya kayak gini. Jadi sebetulnya pengabdian masyarakat itu kegiatannya cukup banyak. Jadi kalau dilihat dari ragam kegiatannya itu bisa model-model penyuluhan, bisa model-model pelatihan, workshop begitu ya. Tetapi itu yang paling umum. Padahal sebetulnya ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti memediasi antara mitra dengan pihak penjual atau pembeli, dari mitra ke pembeli, kemudian melakukan kegiatan coaching bagi masyarakat, kemudian verifikasi produk dan jasa mereka. Itu adalah bagian dari kegiatan pengabdian. Tetapi itu ragam kegiatannya. Nah, apa sih sebenarnya kegiatan atau prinsip dari pengabdian masyarakat? Kalau kami selama ini menjelaskannya dengan dua saja polanya yang umum. Yang pertama, pengabdian masyarakat itu adalah hilirisasi dari riset, baik riset itu oleh dosen maupun riset oleh mahasiswa. Hilirisasi jadi dari hasil riset itu, kemudian apakah ini bisa diimplementasikan di masyarakat? Itu yang pertama, polanya semacam itu. Atau yang kedua, pengabdian masyarakat itu prinsipnya adalah merespon kebutuhan atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi ada dua start pointnya ya. Yang pertama, ini ada riset. Riset ini kayaknya menarik ini. Luarannya ini bisa dipakai untuk masyarakat. Maka itu dihilirisasi, diterapkan. Nah, kalau yang kedua, benar-benar kita mendengar itu ada masyarakat punya persoalan. Nah, persoalan ini kemudian yang dijawab. Solusinya melalui apa? Melalui hasil riset yang ada, atau malah mungkin riset dari pihak lain. Tetapi kita tahu bahwa itu solusi yang bisa diterapkan. Kurang lebih seperti itu prinsip umumnya. Jadi ragam maupun kegiatannya. Baik, terima kasih Pak, menarik sekali ya Pak. Lalu kira-kira menurut Bapak pengabdian masyarakat seperti apa yang bisa mendongkrak kinerja universitas dan dosen? Oke, good. Karena kita berada di Universitas Ciputra, maka kita punya kepentingan mendesain seluruh kegiatan pengabdian itu memiliki nilai atau poin yang tinggi. Poin yang tinggi untuk apa? Yang pertama, untuk kelembagaan tentunya. Tadi pertanyaan Bu Cindy menarik. Mana-mana kegiatan pengabdian yang bisa mendongkrak kinerja kelembagaan. Jadi, Bapak Ibu dosen perlu menyadari bahwa setiap kegiatan pengabdian masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen maupun dengan mahasiswa, itu memberikan dampak pada penilaian akreditasi. Jadi itu akan memberikan sumbangsih ke sana. Kemudian bisa juga untuk mendukung penilaian jaka dosen. Poin. Untuk mahasiswa yang terlibat, mereka biasanya juga bisa dipakai untuk KP. KP tentunya nanti penilaiannya oleh kalau di tempat kita ada departemen BMA ya, mereka yang akan mencatat
kredit poinnya seperti apa. Jadi yang pertama harus disadari bahwa pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa itu memberikan sumbangsi kegiatannya dan termasuk luarannya nanti. Itu yang pertama. Nah, karena itu teman-teman dosen kita biasanya kita dampingi, kita minta supaya mereka membuat kegiatan pengabdian yang berbobot. Nah, yang berbobot itu yang seperti apa? Yang pertama, biasanya kami melihat poin di akreditasi yang tinggi adalah kalau pengabdian masyarakat itu pendanaannya tidak hanya internal, tetapi pendanaannya itu mendapat support dari lembaga eksternal. Yang paling tinggi itu kalau sumber pendanaannya dari luar negeri, baik itu hibah maupun kemitraan. Kemudian poin yang di bawahnya lagi itu kalau pendanaan dalam negeri, baik itu hibah maupun kemitraan. Contohnya misalkan dari DRTPM Kemendikbud, hibah yang biasanya tiap tahun ya Ibu, gitu, itu juga masuk kategori itu. Termasuk juga kalau misalkan pendanaannya itu dari dinas, dari NGO atau lembaga swadaya masyarakat, atau dari CSR, dari perusahaan-perusahaan. Itu kategori yang kedua. Nah, kategori yang ketiga yang biasanya kita buat itu adalah dari hibah internal perguruan tinggi. Ini skema yang biasanya LPPM buat. Tetapi sekali lagi untuk yang poin ketiga ini memang poinnya kecil. Tetapi kenapa kita buat? Itu sebenarnya dipakai untuk mengunduh, bahasa kami ya, mengunduh dana-dana dari eksternal, baik luar negeri maupun dalam negeri. Sekali lagi tujuannya supaya poinnya jadi meningkat nanti di akreditasi maupun dijaga. Itu yang pertama dari sisi sumber pendanaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kegiatan pengabdian tadi memiliki bobot. Yang kedua, pengabdian masyarakat itu polanya harus model kayak circle. Circle-nya begini Bu, karena tadi itu kita sebutkan sebelumnya, pengabdian masyarakat itu adalah hilirisasi dari riset. Jadi setelah riset, luarannya kemudian diimplementasikan di masyarakat, kemudian pada saat penerapan itu muncul temuan baru. Nah, ini menjadi tema untuk diriset kembali, riset lanjutan. Setelah hasil, kemudian diterapkan lagi di masyarakat. Itu pola yang pertama. Kenapa itu kami sebut berbobot? Karena itu mengalami peningkatan. Dari sisi apa? Dari sisi kontennya, konten pengabdian maupun pengembangan teknologinya, begitu. Kalau itu berbasis teknologi ya. Artinya ada persoalan-persoalan yang diselesaikan secara bertahap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu merespon dari persoalan masyarakat, yang kami yang maksud berbobot itu adalah persoalannya itu harus multidisiplin. Nah, ini yang barangkali perlu kami jelaskan bahwa multidisiplin itu bukan berarti harus multiprodi, tetapi multi aspek maksudnya. Jadi problem di dalam mitra sasaran atau masyarakat yang punya problem tadi, itu kan mereka biasanya ada problem itu dibagi ya, ada aspek produksi, ada aspek SDM, ada aspek finance, ada aspek marketing, begitu ya. Nah, yang dimaksud multidisiplin adalah multi aspek yang digarap. Jadi produksi dengan finance, atau produksi dengan marketing, atau finance dengan marketing. Jadi persoalan-persoalan di bidang itu. Nah, karena itu, bagaimana itu bisa disebut itu berbobot? Kalau persoalan tadi itu disentuh oleh dua ekspertis dari aspek-aspek yang ada itu. Ini juga penting. Kenapa? Karena kalau untuk khususnya di hibah DRPM ya, DRTPM dari Dikbud itu, mereka malah mewajibkan multidisiplin itu. Ini kenapa? Karena supaya dosen-dosen ini bisa mengkolaborasikan ekspertisnya untuk bagian solusi dari masyarakat. Supaya kemudian ini benar-benar holistik penyelesaiannya di masyarakat. Kurang lebih itu, Bu. Jadi memang harus terencana, kemudian harus berorientasi kepada mitra. Nah, itu akan membuat pengabdian masyarakat itu lebih punya bobot. Begitu. Oh ya, satu lagi saya tambahkan. Seringkali tadi kata kunci tentang sustainability, keberlanjutan.
Kalau pakai pola yang pertama tadi, di mana hilirisasi, maka dosen itu atau para dosen, bukan hanya satu atau beberapa dosen, itu memiliki satu mitra, tapi berkelanjutan pengabdiannya. Itu terencana maksudnya. Hilirisasi satu, setelah dicek, kok ternyata ada perkembangan, diriset hilirisasi yang kedua, tapi mitranya sama. Jadi dosen tidak perlu repot-repot harus berganti mitra. Atau yang kedua, yang pola dari respon permasalahan, kita bisa mengumpulkan, ada beberapa mitra ini ciri-ciri persoalannya sama. Nah, itu bisa direspon dengan pendekatan dan ekspertis yang ada. Itu akan memudahkan dosen, karena dosen nggak harus tiap semester mikir, aku penelitian kemana ya, begitu. Padahal kita punya mitra-mitra yang harus didekati secara holistik. Kurang lebih begitu, Bu Cindy. Baik, pertanyaan terakhir, Pak. Kira-kira harapan Bapak ke depannya apa ya, Pak, bagi para dosen ketika akan melakukan pengabdian masyarakat? Ya, terima kasih. Ini kan UC hari-hari ini akan dikejar untuk keinternasionalisasi ya. Nah, pengabdian masyarakat ke depan harapan kami bisa mulai mengincar sumber-sumber pendanaan luar negeri. Baik itu hibah secara langsung maupun kemitraan. Itu polanya bisa hibah dari universitas luar negeri atau NGO internasional yang punya pendanaan banyak, program dan pendanaan di dalam negeri. Itu potensi untuk menjadi mitra. Dan biasanya mereka memiliki program yang nggak jangka pendek. Biasanya mereka ada minimal 2 tahun. Nah, kita bisa menjadi mitra-mitra mereka. Jadi kita tidak perlu harus menciptakan atau mencari mitra, karena mereka sudah memetakan mitra itu. Ini cara cepat. Itu yang pertama. Kalaupun kemudian pendanaan luar negeri ini sulit, mari kita lihat di sekitar kita. Kalau di RTPM, hibah di RTPM tiap tahun dibuka ya. Nah, itu memang harus trik-triknya harus mulai pintar menciptakan tema. Harapan kami nanti tema-temanya harus beragam, dan tema-temanya adalah tema-tema yang menjawab persoalan SDGs. 17 isu di SDGs. Teman-teman dosen nanti bisa melihat itu. Tetapi sebetulnya di sekitar kita ada banyak program-program baik dinas maupun CSR yang mereka itu membutuhkan penajaman-penajaman. Nah, harapan kami ke depan dosen bisa sering berdiskusi dengan kita LPPM untuk melihat peluang-peluang mendapatkan kemitraan itu. Jadi bukan hanya yang dihibah di RTPM, yang itu kompetisi nasional ya, ada banyak sebenarnya. Dan sebenarnya keuntungannya kalau kita nanti dikenal oleh lembaga-lembaga baik dinas maupun swasta bahwa kita spesialis di situ, teman-teman pengalaman kami, teman-teman akan menjadi tanda petik langganan. Jadi kayak semacam konsultan, ini ekspertisnya dosen di bidang ini, di pengabdiannya. Itu ke depan akan menguntungkan institusi dan juga personal dosennya, karena mereka akan dikenal sebagai ekspertis bidang apa, atau prodinya memiliki para ekspertis bidang apa saja. Itu akan mendongkrak. Bahasa kami itu fleksib untuk dosen itu akan jadi makin meningkat. Itu harapan kami, kita bisa melakukan kegiatan pengabdian yang terencana dengan mitra sasaran yang jelas dalam artian penerima manfaatnya maupun mitra pendananya. Dan itu kan sangat entrepreneurial sekali itu buat dosen. Kurang lebih demikian, Bu Cindy. Dan jangan takut untuk memulai. Harapan kami untuk dosen-dosen nggak perlu takut memulai, karena ada LPPM yang akan membantu pada saat Bapak Ibu ingin berkonsultasi maupun merancang pengabdian. Jadi sekarang bukan lagi eranya banyaknya kegiatan, tetapi kita harus memilih dengan smart. Satu kegiatan, tetapi tembakannya jelas, luarannya jelas, sumber pendanaannya jelas, dan itu berkelanjutan. Itu akan meningkatkan poin. Kurang lebih demikian, Bu Cindy. Baik. Wah, menarik sekali ya Pak diskusinya. Terima kasih Pak Agus atas penjelasannya yang mendetail terkait dengan Abdimas pada hari ini. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi para UC People
Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur.